Jangan nanti aja. Malam Seru aja. tahu sambil ngabuburit. Malam aja deh. Gini deh nanti pokoknya Jam 9 malam. Nggak 10, nggak ada. 10 menit sebelum tayangan kita aku bakalan bagi-bagi baju lagi kayak kemarin. Yang udah ikutan pasti udah tahu caranya, gampang banget, tinggal live sama kita. Terus harus ikutin apa yang aku suruh untuk aku ambil. Contohnya nih, misalnya aku suruh kayak kemarin ambil handphone, gayung, sikat gigi. Terus kalian harus ambil, terus tunjukin ke aku. Waktunya cuma 30 detik aja. Kamu kemarin jarum gak? Per 3 item. Iya ada. Terus dapat mereka. Gitu. Nah tapi nanti sekitar jam 5.20, karena sekarang aku masih nyusuin anak aku. Nanti setelah aku udah beres, aku bakalan bagi-bagi. Sekarang aku cuma mau kasih tahu aja. Biasanya cuma 3 benda doang. Dan bendanya itu yang sulit untuk dijangkau biasanya. Cluenya itu. Enggak sih, enggak sulit dijangkau. Orang kemarin aja buktinya tuh ada paper bag, tunjukin deh di dekat Syatir. Nah, itu dikasih lihat dulu. Nah, jadi ini ada 6 paper bag yang udah ready dikirim. Itu baru untuk yang kemarin semalam menang. Terus aku udah sediain lagi 10 baju syar'i. Itu untuk yang ikutan giveaway. Siapa mereka yang ikutan giveaway Ramadan Amin Love. Nih, gitu. dikasih lihat ya. Nggak usah, udah aku packing semua. Nggak ada sini. Nih, ini paper bagnya buat yang menang Ramadan I Mean Love. Sayang kakinya Kalisa, saya injak, saya dudukin. Nah, apa lagi nih? Iya, nanti aku bakalan kasih dan aku saranin banget. Soalnya aku lehernya tenglek nih. Dah. Nah, jadi aku saranin banget buat yang mau ikutan nanti games sekitar 14 menit lagi. Sarannya adalah kalian lebih baik bareng sama keluarga. Jadi nanti bareng sama keluarga rame-rame nyari barangnya, karena waktunya kan cuma 30 detik. Nah, kalau bareng sama keluarga nanti insya Allah kan bisa dibantu, terus jadinya bisa ini dapat gitu. Mau lihat Kalisa tuh kakinya aja tuh. Kalisa lagi nyusuin. Kalisanya lagi nyusuin siapa? Salah. Kalisa lagi nyusuin siapa sayang? Nah, buat yang mau tanya sekarang, mumpung lagi sama Habib, monggo silakan tanya, karena Habib cuman ada waktu 4 menit untuk live di Instagramnya aku. Mau lebih nggak? Enggak, aku mau ngaji. 4 menit doang. Oke deh. Silakan kalau dia mau ingin tanya. Sebelum waktunya habis. Saya nggak ngerti ya pasti. Yang itu kan yang ada tanda-tanya kan, itu kan pertanyaan sebenarnya. Yang mana? Cuman Ini. udah. Ada. Dah. Yang mau tanya silakan tanya. Nanti insya Allah 10 menit sebelum Ramadan Amin Love, aku bakalan kasih hadiah. Tapi caranya kalian harus pada saat aku telepon pertama harus nunjukin kalau emang lagi nonton Trans TV. Gitu tuh tanya tuh Bim. Kalau seorang mu'alaf apa perlu harus akikah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mu'alaf, kalau mau dia akekah bismillah, tapi enggak juga nggak apa-apa, karena akekah itu syukuran atas baru lahirnya. Ini kan udah gede, jadi dia mau akekah bismillah nggak juga nggak jadi masalah. Oke. Tapi kalau bisa mendingan langsung kurban aja. Kurban. Iya. Perasaan. Kurban Idul Adha nanti. Oke. Kalau dia bersyukur Caranya atas dapat dia masuk giveaway Islam ya gimana? nggak apa-apa bismillah. Cara dapat giveaway itu gampang banget. Aku ngadain itu 30 hari selama bulan suci Ramadan. Jadi kalian tinggal bikin postingan aja sekreatif mungkin, sekeren mungkin, tentang ajakan kalian untuk nonton Ramadan Amin Love. Terus tagin minimal 10 orang. Makin banyak yang di tagin akan makin besar peluangnya untuk menang. Itu yang buat giveaway. Kalau buat yang nanti live bareng sama aku itu bener-bener random banget, karena aku pilihnya randomnya banget gitu. Nanti bakalan live bareng sama aku. Tuh
Katanya pas puasa supaya nggak bau mulut rahasianya apa? Nah, Saya kasih tau rahasia aku deh. Kalau rasanya kamu apa? Sikat gigi. Jadi sikat giginya tuh kan pertama disikat gigi dulu bersih, udah bersih kumur-kumur. Terus abis itu kasih lagi odolnya, terus sikat gigi yang kedua. Karena yang kedua itu udah dalam kondisi bersih, insya Allah bakalan ngebuang semua bakteri-bakteri yang bikin penyebab bau mulut. Gitu. Tadi nanya akekah itu hukumnya apa? Hukumnya Itu baca dong, sunnah ada muakkadah. pertanyaan. Sunnah yang diharuskan. Asalkan kamu tanya apa hukumnya, saya sudah berumah tangga selama 6 tahun, tapi suami nggak ngasih nafkah, tapi kita masih sama-sama. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama. Aku jawab. Kalau istrinya ikhlas ya nggak apa-apa. Rezeki dalam satu keluarga itu kan datang dari istri, suami, bisa anak. atau anak, atau orang tua. Jadi buat aku pribadi, kalau memang suaminya mampu terus dia nggak nafkain ya wajar ya Bib ya. Betul. Untuk kayak gitu. Tapi kalau emang suaminya juga, yang penting at least dia bekerja, berusaha, dan mengizinkan kita juga untuk bekerja. Ingat, materi itu nggak dibawa mati, materi itu hanya dunia aja. Jadi jangan sampai kita meninggalkan akhirat karena materi doang. Apalagi selama masih dikasih rezeki sama Allah, ya bersyukur aja ya Habib. Betul. Udah 4 menit. Ya mudahan live-nya. Bisa cara dapat jodoh bagaimana? Nah, kalau mau dapat jodoh, Itu kan nanya sholat, cowok. istikharah, minta sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Lamar bro. Terus kalau udah ada calonnya, lamar buru-buru. Bismillah. Tapi ingat cari istri itu yang Kalau rumah agamanya tangga. sehingga berkah. Soalnya kayaknya kalau rumah tangga kita selalu dicampurin mertua, gimana Bib? Nah, mertua itu nggak boleh kecampur urusan rumah tangga mantunya ataupun anaknya, karena akan menjadikan satu keributan ataupun pertikaian. Jadi contohnya gini nih, kayak mertua aku Umi gitu ya sama Habib, alhamdulillah sih kayak mereka tahu bahwa anaknya udah nikah dan nggak akan ikut campurin sama sekali gitu. Tapi kalaupun seandainya tapi ini enggak ya, kayak gimana itu tugasnya Habib memberitahu. Tapi kalau seandainya ibu aku ikut campur seandainya gitu, aku yang akan memberitahu dengan bahasa dan adab-adab sopan santun yang benar ya Bib ya. Dan emang nggak boleh karena rumah tangga itu kan udah ada imamnya gitu. Betul. Jadi ya harus Ada ke aturannya. imamnya aja, aturan. Selama aturannya yang nggak melanggar syariat Islam ya nggak ada yang boleh ikut campur. Bukan begitu sih? Betul. Aku pinter gak? Pinter, masya Allah. Puasa. Saya tanya ini naikin lagi. Bib, kenapa orang suka menghina orang dari luar doang? Karena orangnya itu nggak berani dan nggak punya satu keyakinan untuk membicarakan kepada orang lainnya. Orang yang baik nggak akan menghina orang, karena orang yang buruk akan menghina. Orang yang hatinya bersih, dia tidak akan menghina ataupun ikut campur urusan orang lain ataupun Sebenarnya menjelek-jelekin gini, orang lain. Tapi kalau dia punya hati yang bersih, kotor, baik. hati yang kotor ya seperti itu. Nggak, lagian juga kalau dia happy dia nggak mungkin mau ngurusin Betul. orang lain ya kan. Berarti tandanya orang yang mau ngurusin urusan orang lain, berarti dia nggak happy dan Kalau nggak orang bahagia. percaya diri, biasanya kayak orang cantik nih ya, dia selalu muji orang lain tuh, ih kamu cantik banget, atau ih kamu baik banget, padahal dia orang baik gitu. Nah justru kalau orang yang suka ngatain orang lain tuh harus introspeksi sama dirinya Betul. sendiri. Berarti dia bukan orang yang baik dan Iya. bukan orang yang layak untuk dijadikan Dan teman. gak usah diambil pusing, orang kita juga dihinakan tidak merendahkan martabat kita di mata Allah. Busui ambil rusa nanti kodonya harus puasa apa bayar fidyah. Nah, itu ada di Ramadan I'm in Love. Kayak promosi. Iya. Nah, kalau sikat gigi pas bulan puasa hukumnya apa? Bersiwak di bulan puasa diperbolehkan nggak? Nah, ini menarik nih. Kalau bersiwak, ini juga dibahas di Ramadan I'm in Love juga, tapi sedikit bocoran. Bersiwak itu kalau misalkan serpihannya ketelen, itu batal puasanya. Sedangkan bersiwak itu bahkan disunahkan dan diharuskan. Apalagi siwak aja bisa membatalkan puasa, apalagi yang sikat gigi pakai Pepsodent. Pakai apa nih? Pakai apa namanya itu? Pasta gigi, ya kan? Pakai air lagi kan? Pakai air. Pakai Nah, air. itu wanginya itu menyengat dan bisa membatalkan wudhunya. Betul. Wudhunya apa nih? Puasanya. Oh, wudhu sih. Saya nggak konsen ya. Iya. Naikin lagi dong bacaannya. Intinya pokoknya kalau misalkan dia ketelan Kita dia batal. matching loh. Tanpa kita sadarin kita matching. Misalkan Bumil gak ikut puasa, maka wajib kodok atau bayar fidyah. Kalau mengkhawatirkan dirinya, dia kodok. Kalau mengkhawatirkan
bayinya, ya kan, maka dia bayar fidyah dan kodok. Kalau mengkhawatirkan suaminya? Kalau dia mengkhawatirkan suaminya bagus, berarti menjaga suaminya. Pak Ustadz mau tanya. Kira-kira puasa kita batal gak? Nggak tahu batal atau enggak. Habib, hukumnya suami yang selalu beda-bedain ibunya sama istrinya, dikit-dikit ibunya selalu berlebihan. Jangan baper. Kalau buat aku pribadi ya, justru kalau seandainya ada suami yang mengagumin ibunya, Masya Allah banget. Mungkin dia kepingin kamu tuh menjadi sosok yang jauh lebih baik lagi. Tapi kalau emang melukai perasaan sampai keterlaluan, bilang aja, sayang, setiap manusia itu berbeda-beda. Aku berusaha ya sebaik ibu kamu, tapi bimbing aku, jangan dibeda-bedain. Sebenarnya semuanya tuh dari ucapan aja ya, Bib ya. Dari penyampaiannya gitu. Kalau kita perempuan baper terus, pasti nanti jadinya ribut terus. Ya nggak sayang? Betul. Ada yang mau tanya nih, bagaimana sama orang yang subhat? Gimana cara ngingatinnya? Nah, kalau subhat itu kan harus ditinggalin dan nggak boleh. Jadi subhat itu keraguan-raguan. Maka Rasulullah sabdanya, tinggalkanlah keraguan-raguan. Sama jangan kayak sampai kalau dia pergi ragu-ragu mendingan nggak usah gitu. Betul, kan. Betul. Pokoknya tinggalkanlah keraguan-raguan. Bagaimana cara ngingetin, kasih tahu, jangan sampai dia memakan barang yang haram, karena kan masih keraguan-raguan. Ya apapun itulah. Apapun itu. Gak cuma barang haram. Kalau sholat witir, sholat taraweh apa dikerjakan lagi pas tahajud? Nah, kalau misalkan lagi sholat taraweh di masjid ataupun di musola, ini kan sekarang lagi nggak bisa nih. Nah, witirnya nanti tengah malam juga nggak jadi masalah. Jadi selesai tahajud. Witir itu penutup. Seandainya udah witir terus tengah malam witir mau sholat lagi 1 rakaat, lanjut lagi sholat tahajud, hajat macam-macam. Nanti tutup lagi 1 rakaat. Oke, itu banyak tuh sih. Kalau puasa kita lupa nyicipin masakan batal kagak? Ya kan namanya lupa nggak akan batal. Lupa segelas juga nggak batal. Apalagi lupa sepiring. Lupa yang ini nanti dong. Gimana caranya sih agar sang calon bayi kelak bisa soleh-soleha? Nah, dari kecil harus diajarkan dengan didikan agama yang baik. Dari dalam kandungan pun harus diajarkan dengan didikan yang baik, yakni makannya yang halal, baca Quran, ngaji, sholatnya jangan tinggal. Insya Allah anaknya bisa soleh-soleha. Saya pakai handphone aku pegel. Mau tanya, KB itu, tapi kita keluarga berencana sayang. Berencana bener. Berencana bener. Kita keluarga beranak pinak. Habib, kalau puasa cuman tiduran main handphone terus batal gak? Nggak batal, cuman puasanya sayang. Karena bulan Ramadan belum tentu bisa ketemu lagi di bulan Ramadan gitu, tahun depan. Dia nggak ini dong, nggak sholat. Iya. Kan meninggalkan yang wajib itu dosa. Iya. Apalagi dia nggak sholat, ya Allah, sayang nih Ramadan. Jangan, Ramadan itu harus dinikmati dengan baik. Kalisa mana? Kalisa bobo. Nih, Kalisa nih. Nih Kalisa, tunjukin. Nih Kalisa nih. Nih kakinya Kalisa nih. Kok merah-merah sih kakinya dia? Bentol-bentol ya? Kena apa sih ini? Iya nih, kena apa sayang? Ada yang tanya nih, kondisi anaknya nggak kerja, terus yang kerja itu istrinya. Nah, mertua nuntut minta duit untuk sesuatu, sedangkan istrinya kerjanya cuma digaji kecil. Nah, ini nih yang menarik nih. Jadi ketika seorang istri bekerja dan suaminya tidak bekerja, maka kalau misalkan ibunya minta atau orang tuanya minta, itu nggak boleh, karena harus melihat keadaan dari keluarga tersebut. Dan apalagi yang bekerja. Kalau mampu. Iya, beda kalau mampu. Kalau apalagi istrinya mau ngasih iya. juga. Apalagi yang bekerja itu istrinya, karena istri itu tidak punya kewajiban untuk bekerja. Yang punya kewajiban bekerja adalah suami, dan yang mencari nafkah adalah suami, dan yang menjadi pemimpin juga suami, bukan perempuan ataupun bukan istrinya. Kalau dalam hubungan suami istri selalu berkonflik bertahun-tahun dan merasa nggak sehat, lagi hubungan suami istri, boleh minta cerai nggak, Bib? Nah, gini, jangan sembarangan untuk minta cerai, karena cerai itu hal yang dimakruhkan tanpa sebab dan alasan yang kuat. Ingat ya, tanpa sebab dan alasan yang kuat. Kecuali mempunyai sebab dan alasan yang kuat, boleh. Kalau ini cuma konflik bertahun-tahun, kalau masih bisa diperbaikin, cari jalan keluar, bicarakan dengan baik, insya Allah bisa. Bismillah. Dan kalau perlu penengah, cari penengah yang baik, yang soleh, yang alim, yang taat sama Allah. Jangan cari penengahnya itu malah jadi sebuah konflik. Maaf ya. Halo, rambut aku basah habis nyusu.
Di hijack. Halo. Saya maju no. Oke. Kami bertiga mirip siapa? Hali, kok kamu kayak nggak suka gitu sih, Li? Suruh tanya mirip siapa, nak? Nih, jawab Habib, boleh nggak berjilbab dengan punuk ontok? Oh, kamu tuh bisa jawab. Haram, ya haram. Nggak boleh. Kan dalam agama Islam juga nggak boleh. Tuh, rambutnya Kalisa tuh udah panjang sebenarnya, tapi pakai poni. Sayang ibu, nah dia apa ya rambutnya sama ibu? Kakak saja namanya sisir dong, nak, tolong, nak. Nih ya, jadi kita punya anak yang bontot nggak jadi, terus dia kan puasa full, terus dia Belum kalah nungguin lagi acara, belum kalah sama sekali, terus dia kakak satir dia tidur, dia masih tidur. Dia tidur. Tunjukin. Dia pasti lagi tidur nih. Tuh kan. Sadi. Syatir, main yuk. Tir. Syatir, main yuk. Kuping. Kali lagi belajar pakai poni ya, nak. Emaknya dolim dia sama anaknya. Syatir udah sholat asar belum, nak? Tadi habis mandi. Udah mau maghrib loh ini. Dah. Cantik kali. Sayang, Kak Hali cantik ya? Cantik. Aku gemes banget sama anak ini. Aku gemes sekali sama anak ini. Aku gemes sekali. Mana dong? Banget nih. Sini, kau yang pegang. Dia sih kopok. Aku gemes banget sama anak ini. Aku gemes banget sama anak ini, si rambut latak. Merah. Tadi aku rada bingung gitu, kenapa ya kalau saya nyusuin. Oke, time to giveaway. Sekarang aku bakalan kasih kalian langsung giveaway. Aku bakalan dulu aku ambil baju dulu.